Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummati dunya nuzihat minha khaybatul islam wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini dalam penyambutan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Camat beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajaran, yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Masjid Al-Huda, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kantipnas yang turut hadir pada malam hari ini, yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat di lingkungan dan jamaah, khususnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya kita hari ini berkumpul di rumahnya yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan acara yang kita lakukan pada malam hari ini bukan sebatas acara seremonial, tapi mudah-mudahan menjadi ibrah dan kekuatan baru buat kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 124.000 para malaikat semuanya mulia. Tapi di antara yang mulia itu ada yang lebih mulia, Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. 124.000 para anbiya alaihissalam, para nabi dan para rasul. 313 orang rasul, seluruhnya mulia. Tapi ada satu yang paling dimuliakan Allah, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh masjid yang ada di muka bumi ini mulia, tapi ada 3 masjid yang paling dimuliakan Allah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dalam 1 minggu ada 8 hari.
Namun di antara 8 hari tadi ada satu yang paling dimuliakan Allah, Sayyidul Ayyam. Di antara 12 bulan ada satu bulan agung namanya Ramadan. Dan selain bulan agung ada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bernama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan itu, maka amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan itu, dosa mereka akan dilipat gandakan. Alhamdulillah, hari ini Allah kita pertemukan dengan salah satu minha arba'atun hurum, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram sahrullah, bulan Allah. Kenapa bulan Muharram ini dimasukkan ke dalam minha arba'atun hurum? Karena mungkin boleh jadi kata ulama bahwa di bulan Muharram ini adanya peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh para anbiya alaihissalam, para nabi dan para rasul. Bukan hanya cucu nabi yang dibantai di Karbala, tapi para nabi dan para rasul mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Itu hampir sebagian besar terjadi pada bulan Muharram. 1. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka diciptakanlah Adam. Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat, wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Maka iblis terusir dari atas surga turun ke muka bumi. Tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surganya Allah dalam masa yang cukup lama, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Apa kesalahan Adam dan Hawa? Melanggar larangan Allah. Maka ketika itu Adam terusir dari surga. Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Adam diturunkan, sebagian pendapat mengatakan daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Sebagian lagi mengatakan Adam diturunkan di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, Adam mengakui dosa yang dilakukannya, mengakui apa yang dilakukannya terlarang, melanggar larangan Allah. Maka Nabi Adam alaihissalam membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Nabi Adam membaca doa ini? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran, fadalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? As-surah 10 Muharram. Idris alaihissalam diangkat ke langit. Bahkan ada sebagian para sejarah mencatat dalam kisah para anbiya alaihissalam bahwa Idris alaihissalam tidak diwafatkan di muka bumi, tapi diwafatkan di dalam surga dengan bermacam-macam cerita. Kapan Idris alaihissalam diangkat ke surga? Kapan Idris alaihissalam diwafatkan oleh Allah dalam surga? Menurut sebagian keterangan para ulama, itu terjadi As-Surah 10 Muharram. 3. Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diturunkan oleh Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfa sanatin illa khamsina amma
Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam, 24 jam berdakwah kepada kaumnya. Tapi hanya beberapa orang saja yang mau beriman kepada Allah. Sampai pada batasnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Nuh? Wa qala Nuh ya Rabb la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah turunkan bencana banjir yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan berulang-ulang, tidak ada banjir yang Allah berikan, banjir yang paling besar sampai hari kiamat, kecuali banjir yang Allah turunkan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Bertemu dua sumber mata air. Sumber mata air dari langit bertemu dengan sumber mata air dari bumi. Bumi ini digenangi air selama 180 hari. Lebih kurang selama 6 bulan air sampai ke puncak gunung Himalaya. Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman kepada Allah. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. 3. Yang keempat, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berdakwah kepada keluarganya, berdakwah kepada kaumnya, yang menyebabkan kemarahan kaumnya kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim dibakar hidup-hidup. Sampai-sampai Allah menceritakannya dalam Quran. Nama Ibrahim ini disebut oleh Allah 69 kali. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Ketika Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, dikatakan dalam sejarah, api yang membakar Ibrahim itu tidak pernah padam selama 40 hari 40 malam. Bahkan jika ada satu ekor burung terbang di atasnya, maka burung itu dipastikan akan mati. Maka Ibrahim dibakar hidup-hidup atas kemurkaan rakyatnya ketika mengajak manusia taat kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, berikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Ada orang berkata, kenapa Allah menggunakan kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim? Wahai api, dinginlah. Kenapa Allah tak menggunakan kata wahai api, padamlah? Bukankah mendinginkan sama memadamkan itu sama bagi Allah, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah gunakan kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim? Wahai api, dinginlah engkau, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kata ulama, seandainya Allah memerintahkan kepada api bahwa api itu akan padam untuk menyelamatkan Ibrahim, maka orang-orang yang menyaksikan Ibrahim ketika itu dibakar, ketika melihat Ibrahim selamat, orang akan berkata, wajar Ibrahim selamat, wong apinya mati. Tapi hari itu apinya masih hidup. Ibrahim diselamatkan oleh Allah, maka saat itu tampaklah kehebatan Allah. Kapan Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah? As-Surah 10 Muharram. Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Musa alaihissalam membunuh pemuda dari bangsa Kibti. Kemudian Nabi Musa ketakutan. Dia pergi meninggalkan kota Mesir menuju kota Madian. Selama dalam perjalanan, Nabi Musa mengakui dosanya, membunuh satu manusia. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Faghfirli faghfara lahu. Ampunilah saya ya Allah, maafkanlah saya ya Allah. Maka Allah pun mengampuni dosa Nabi Musa. Kapan dosa itu diampuni? As-Surah 10 Muharram. Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam,
Bapak kalau baca kisah Qasasul Anbiya tentang Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Ibrahim itu dari istri Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak punya anak Kombau. Kalau bahasa awaknya kembar. Jadi anak Nabi Ishak itu Kombau, kembar. Kalau bahasa Minangnya kamba. Anak Nabi Ishak itu 2 orang, kembar. Yang pertama namanya Yakub, diangkat jadi nabi. Yang kedua saudara kembarnya namanya Al-Ais. Ini yang rujukan nanti kepada Nabi Ayub. Al-Ais punya anak Arum, Arum punya anak Amus, Amus punya anak Tawak, Tawak punya anak Ayub, Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Kembarannya. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Yakub ini dalam Quran diceritakan kisahnya. Punya anak 12 orang. Satu anak kecil, paling kecil, namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf ini diangkat jadi nabi. Ini maaf. Dulu di waktu kecil, Nabi Yusuf mimpi. Apa mimpinya? 1 bulan, 1 matahari, 11 bintang sujud di hadapannya. Mimpi itu diceritakan Yusuf kepada ayahnya Yakub. Wahai ayah, aku telah bermimpi. 1 bulan, 1 matahari, 11 bintang sujud di hadapanku. Yakub alaihissalam nabi, dia paham. Apa yang dipahaminya? Bahwa anaknya Yusuf ini nanti akan jadi nabi. Itu ayah yang baik itu Pak. Tidak sama juga awak. Awak anak awak mimpi langsung pasang nomor. Tidak bau tak awak. Yusuf bermimpi. Maka mimpi itu disampaikan kepada ayahnya Yakub. Kata Yakub, wahai Yusuf, kau jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kata Yakub, anakku ini akan diangkat jadi nabi. Betullah, karena mimpi itulah curahan perhatian kasih sayang Yakub agak berlebih kepada Yusuf, yang mengakibatkan 11 orang saudara Yusuf cemburu. Inilah malapetaka yang menyebabkan 11 orang saudara Yusuf telah mencelakakan Yusuf alaihissalam. Sampai dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian dibawa bermain di tengah hutan. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan kemudian baju Yusuf dipercikkan dengan percikan darah binatang. Kemudian 11 orang ini menghadap kepada ayahnya Yakub. Wahai ayah, kata mereka, sungguh kami abang yang tak berguna. Kami tak bisa menjaga adik kami Yusuf. Wahai ayah, sesungguhnya Yusuf itu adik kami telah dimakan oleh binatang buas. Kami tak bisa menjaga mereka. Kami ini saudara yang tak berguna. Maafkanlah kami. Apa kata Nabi Yakub? Ceritakanlah kejujuran. Dan aku akan memohon ampunan kepada Allah untuk kalian. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub tidak tahu apa kejadian yang sesungguhnya? Tahu. Apakah Nabi Yakub tidak tahu di mana keberadaan Yusuf? Tidak tahu. Apakah Nabi Yakub tahu Yusuf masih hidup? Tahu. Apakah Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Tahu. Nabi Allah. Maka Yakub berkata kepada anaknya yang 11 orang ini, wahai anak-anakku, ceritakanlah sejujurnya. Aku akan minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apa kata anaknya? Wahai ayah, kami sebetulnya ingin berkata jujur, tapi takut ayah juga takkan percaya dengan kami. Iko tando-tando kalimat penduto, Pak. Jadi kalau bapak ada bercerita sama kawan, dan ingin bercerita sama orang, tapi percuma je anda jokan percaya, hanya penduto tu, Pak. Ini ceritanya sama. Kata saudaranya yang 11 orang ini, apa katanya? Wahai ayah, kami ingin jujur kepada engkau, tapi kami tahu engkau takkan percaya. Apa yang dikatakannya? Maka Yakub alaihissalam, Nabi Allah, menangis kehilangan anak satu-satunya Yusuf alaihissalam. Berapa lama Nabi Yakub menangis? 27 tahun. Sampai tangisan itu menyebabkan mata Nabi Yakub buta. Ada yang menangis sampai buta.
Menangis karena tangisan itu mengakibatkan mata Yakub buta. 27 tahun menangis kehilangan Yusuf alaihissalam. Sampai Yusuf dibesarkan dan menjadi Perdana Menteri. Saya ingin singkat ceritanya sedikit. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Jibril datang kepada Yusuf alaihissalam. Apa kata Yusuf? Wahai Jibril, bagaimana keadaan ayahku? Kata Jibril, ayahmu dalam keadaan baik-baik saja, tapi matanya telah menjadi buta. Kata Yusuf, kenapa bisa buta? Karena ayahmu telah menangis kehilangan engkau selama 27 tahun. Selama 27 tahun itulah Nabi Yakub menangis dan tangisan itu menyebabkan kebutaan kepada matanya. Apa kata Jibril alaihissalam? Apakah Nabi Yakub tidak tahu keberadaan Yusuf? Apakah Nabi Yakub tidak tahu cerita Yusuf sebenarnya? Tahu. Di saat yang sama Nabi Yakub memanggil malaikat Israel. Apa kata Yakub? Wahai Israel, malaikat pencabut nyawa, adakah engkau mencabut nyawa anakku Yusuf? Kata malaikat Israel, wahai Yakub, kami tidak pernah mencabut nyawa anakmu. Maka Nabi Yakub alaihissalam memanggil semua binatang buas. Wahai binatang buas, apakah kau pernah memakan daging anakku Yusuf? Kata binatang buas, demi Allah, kami tak pernah memakan daging anakmu wahai Nabiullah. Yusuf tahu, Yakub tahu Yusuf masih hidup, tapi Yakub tidak tahu di mana keberadaan Yusuf. Apa yang menyebabkan itu? Kata Jibril. Kenapa ayahku bisa buta? Kata Jibril alaihissalam, wahai Yusuf, dahulu kakekmu Ibrahim menyembelih anak kandungnya Ismail sampai kepada puncak pengorbanan keikhlasan yang tertinggi. Di saat seorang ayah ikhlas mengorbankan anak satu-satunya, saat itu juga Allah ganti Ismail menjadi seekor kibas. Kata Jibril alaihissalam, wahai Yusuf, seandainya ayahmu Yakub ikhlas ketika kehilangan anak satu-satunya Yusuf saat itu, demi Allah, Yusuf akan Allah hantarkan saat itu juga, sebagaimana Allah ganti Ismail saat itu juga menjadi seekor kambing. Kapan Nabi Yusuf alaihissalam, kapan Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan matanya oleh Allah? Ketika bertemu Yusuf alaihissalam. Itu terjadi dalam sejarah As-Surah 10 Muharram. Ayub diberikan keberkahan oleh Allah. Kisah yang luar biasa. Berulang kali saya sampaikan pada kita bersama. Ayub itu Nabi Allah. Namanya Allah sebut hampir 16 kali dalam Quran. Ayub itu Nabi yang kaya. Kalau ada yang mengatakan Ayub itu miskin, bohong. Ayub itu Nabi yang kaya. Kekayaannya di bawah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ayub itu Nabi yang kaya, diberikan kekayaan oleh Allah. Nabi Ayub alaihissalam diberikan kekayaan. Apa kekayaan yang Allah berikan? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, coba baca sesekali kisah-kisah Nabi, kita akan lihat pelajaran yang sangat luar biasa. Ayub itu Nabi yang kaya, kekayaannya di bawah Sulaiman. Apa yang diberikan Allah kepada Ayub? Satu, Allah berikan kepada Ayub itu hewan ternak ribuan ekor. Yang kedua, Allah berikan kebun kurma ribuan hektar. Yang ketiga, Allah berikan Nabi Ayub itu istri cantik namanya Siti Rahmah. Yang keempat, Nabi Ayub memiliki anak satu lusin, 12 orang, 12 orang seluruhnya laki-laki. Diberikan kekayaan oleh Allah, ribuan ekor hewan ternak, ribuan hektar kebun kurma, punya istri cantik, punya anak 12 orang, jantan sadonyo. 12 orang. Nabi Ayub alaihissalam begitu luar biasa, diberikan kekayaan. Berapa lama Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Ayub? 20 tahun. Hiduplah Nabi Ayub dalam gelimangan harta sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? 3 hari setelah itu, setelah 20 tahun, Allah uji Nabi Ayub dalam masa 3 hari. Jadi maaf, Ayub itu diuji oleh Allah dalam masa 3 hari. Hari yang pertama,
Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua, Allah bakar semua kebun kurmanya. Hari yang ketiga, Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka, saking parahnya. Hari yang ketiga itu tak tanggung-tanggung, 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah. Mati semuanya. Ujian Nabi Ayub. Hari yang pertama mati hewan ternaknya semuanya. Hari yang kedua dibakar kebun kurmanya. Hari yang ketiga datang penyakit. Hari yang keempat 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah. Ada kita yang punya ujian seperti itu, Pak. Bini mati, laki mati, umat terpanggang, oto belantak, Honda ditarik di kolektor. La ilaha illallah. 24 jam. 3 hari Nabi Ayub diberikan ujian. Setelah ujian itu datang, apa yang terjadi? Hiduplah Nabi Ayub dan istrinya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, Nabi Ayub hidup dalam miskin. Apa yang dikatakan oleh istri Nabi Ayub alaihissalam? Istri Nabi Ayub tanya dengan suaminya, "Bang, bukankah engkau Nabi? Mintalah kepada Allah agar Allah, kalau Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tidak masalah. Kalau Allah tidak menghidupkan anak kita yang 12 orang, tidak ada masalah. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit di badan abang ini." Apa kata Ayub alaihissalam? "Wahai istriku, berapa lama Allah berikan kita kekayaan? 20 tahun. Berapa lama Allah uji kita kemiskinan? Baru 3 tahun. Apa kata Ayub? "Wahai istriku, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun nikmat kekayaan kita rasakan. Baru 3 tahun penderitaan kemiskinan kita jalani." Kata Ayub, "Aku malu untuk meminta, memanjat, menengadahkan tangan kepada Allah." Maka dalam sejarah tercatat, selama hidup miskin, Nabi Ayub tidak mengangkat tangan kepada Allah selama 20 tahun. Setelah 20 tahun itulah Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah berikan keberkahan. Maaf, semua hewan ternaknya dikembalikan, semua kebun kurmanya dikembalikan. Penyakit yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Yang lebih hebat lagi, anak Nabi Ayub 12 orang yang dimatikan oleh Allah. Allah lahirkan kembali dari rahim istrinya Siti Rahmah. Anak itu 2 kali lipat, 20 ompe orang. Salah satunya diangkat jadi Nabi Zulkifli alaihissalam. Kapan itu terjadi? As-surah 10 Muharram. Banyak kisah para nabi yang Allah ceritakan di bulan Muharram. Kejadian yang sangat luar biasa. Apa hikmahnya buat kita? 1. Selain Bapak Ibu memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram, saya minta kepada kita bersama, mintalah ampunan kepada Allah di bulan Minha Arba'atun Hurum ini. Karena banyak para nabi yang melakukan dosa dan kesalahan, yang dosa mereka diampuni Allah, dan ampunan itu mereka dapatkan ketika di bulan Muharram. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita, dan Allah menyelesaikan setiap masalah kita. Di bulan Muharram ini seluruh persoalan para nabi diselesaikan oleh Allah. Di bulan Muharram ini seluruh ampunan dosa-dosa yang dilakukan oleh para anbiya alaihissalam diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diterima semua taubatnya para anbiya alaihissalam. Ini pelajaran penting buat kita bersama. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hampir seluruh para nabi. Beda lagi dengan Nabi Yunus. Bapak Ibu kalau baca kisah Nabi Yunus. Yunus itu dilahirkan oleh Allah di daerah Nainawa. Nainawa itu daerah Mosul. Mosul itu Irak Selatan. Diturunkan oleh Allah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus ini punya nama beda. Banyak namanya. Yang pertama Allah menyebut Yunus itu Yunus alaihissalam.
Yang kedua, Allah menyebut Yunus itu sahibul hud, sahabatnya ikan besar. Yang ketiga, Yunus itu diberi nama Zunnun. Makanya Quran Al-Anbiya Allah mengatakan wazannuni. Dan begitu juga Yunus alaihissalam, bapaknya ikan paus, manusia yang selamat dari perut ikan paus, Yunus alaihissalam, diturunkan di daerah Nainawa. Berapa umat Nabi Yunus? Umat Nabi Yunus itu Allah ceritakan dalam Quran mi'ati alfa au yazidun, diberikan umat oleh Allah 100.000 atau lebih. Allah sebut dalam Quran umat Nabi Yunus itu jumlahnya 100.000 umat Nabi Yunus alaihissalam. Tapi hebatnya, di mana letak hebatnya? Pak, Bu, semua Nabi berdakwah. Sunnah dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sunnah dakwah. Adam dakwah, ada nerima, ada nolak. Nuh dakwah, ada nerima, ada nolak. Hud berdakwah, ada nerima, ada nolak. Soleh berdakwah, ada menerima, ada menolak. Sunnah dakwah. Tapi kalau untuk Nabi Yunus tidak berlaku sunnah ini. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, 100.000 jumlah kaumnya. Ke 100.000 itu satu pun tak ada yang beriman kepada Allah. 100.000 umat Nabi Yunus. Ikut 100.000 kok umat lah, bukan piti. 100.000 kaum Nabi Yunus, tak satu pun yang beriman kepada Allah. Itu yang dikatakan Allah. Wazannuni, dan ingatlah ketika Yunus alaihissalam izhaba mughadiba, ketika Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan kesal. Kenapa kesal? Dia dakwah kepada kaumnya, kaumnya tak menerima. Dakwah kepada kaumnya, kaumnya menolak. Kalau kaum sudah menolak dakwah, Nabi Yunus masuk termen yang kedua. Apa termen yang kedua? Dia berikan ancaman. Wahai kaumku, kalau kalian tak beriman kepada Allah, azab Allah akan datang kepada kalian. Sudah diberi ancaman, kaumnya kok mungkin orang pasar mungkin. Pakai ilmu basi banak, basi pakak sadonya. Satu pun tak ada yang dengar. Santai saja. Maka masuklah termen yang ketiga. Apa termen yang ketiga? Kata Yunus alaihissalam, wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, akan datang azab kepada Allah dalam masa 3 hari. Kalau 3 hari dihitung gini Pak. Gini hari apa gini Pak Gas? Selasa, Rabu, Kamis, berarti Jumat harus datang azab. Hari Selasa santai kaumnya, tidak beriman, tidak ada azab. Hari Rabu santai saja. Hari Kamis kaumnya santai. Nabi Nuh yang panik, stres. Kenapa? Karena ada mitos ketika itu, kalau ada orang berdusta itu kepalanya dipenggal. Nabi Yunus takut dikatakan pendusta. Lah 3 hari masuk hari yang ketiga, tidak ada tanda-tanda azab. Maka Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampungnya, kemudian menyeberangi lautan. Pada hari yang ketiga itu awan sudah mulai menghitam. Kaum Nabi Yunus sudah melihat azab sudah mulai turun. Maka mereka berbondong-bondong ke rumah Yunus alaihissalam. Maksudnya ingin mencari Yunus dan bertaubat. Tapi maaf, ketika dia cari Yunus di rumahnya, malah bertambah yakinlah mereka. Apa kata mereka? Seandainya azab tidak datang pada hari ketiga, tentulah Yunus akan berada di rumahnya. Hari ini Yunus sudah meninggalkan rumahnya. Itu tanda azab pasti datang. Maka sekelompok kaumnya yang 100.000 tadi, mereka berkumpul bersama-sama. Laki-laki, perempuan mereka pisahkan. Kambing, binatang, unta mereka pisahkan. Anak dan induknya mereka pisahkan. Maka pecahlah tangisan mereka ketika itu. Mereka betul-betul bertaubat kepada Allah. Itu yang Allah ceritakan dalam Quran. Tidak ada satu kampung yang kami selamatkan mereka dengan keimanan mereka. Dan iman mereka itu bermanfaat bagi mereka. Kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus kaumnya bertaubat. Dan taubat itu diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? As-Surah 10 Muharram. Kaum Nabi Yunus bertaubat. Nabinya sporing, berangke. Tinggalkan kaumnya. Ketika ditinggalkan kaumnya,
maka dimakan, dilemparlah dari atas kapal. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam dilempar dari atas kapal. Maaf, kenapa Allah marah pada Nabi Yunus alaihissalam? Satu, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa perintah. Beda dengan kaum Lut. Nabi Lut diperintahkan Allah, wahai Lut, kamu tinggalkan perkampungan Sodom ini. Ajak anakmu, ajak istrimu, sebelum fajar kau tinggalkan perkampungan Sodom ini. Berangkat. Kata Allah, wahai Lut, kau jangan pandang ke belakang, jalan terus. Istri Nabi Lut memandang ke belakang, istrinya pun diazab oleh Allah. Nabi Lut meninggalkan perkampungan Sodom karena perintah dari Allah. Yunus meninggalkan kaumnya, tidak ada perintah dari Allah. Allah murka, Allah marah. Ketika itulah Allah perintahkan untuk dilemparkan dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tapi maaf Pak, marahnya sang kekasih kepada kekasihnya, ibarat marahnya ibu kepada anak yang satu-satu dicintainya. Bagaimana mungkin marahnya? Allah marah. Dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Hud, Allah panggil ikan besar. Wahai ikan besar, wahai ikan, sebentar lagi kekasihku akan dilempar dari atas kapal. Kata Allah, kau telan itu kekasihku, tapi jangan kau sobek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Bayangkan, Allah marah, tapi marah-marah sayang. Makanya orang wali-wali dulu, itu doanya, la taj'al sayyi'ati minal ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan kami ini kesalahan orang-orang yang kau cintai. Makanya mohon maaf. Allah tuh suka ngeprank kita, Pak. Saya tidak biasa menyebut prank, tapi bahasa kitanya prank. Allah tuh suka ngeprank kita. Maaf. Dulu ketika Nabi Musa megang tongkat, apa kata Allah? Hai Musa, apa yang ada di tanganmu? Kata Musa, ya asoya, ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat ini aku mengambil daun-daunan. Dengan tongkat ini aku mengusir hewan ternak. Dengan tongkat ini aku bisa bersandar. Dengan tongkat ini aku bisa istirahat. Allah tanya satu, dijawab oleh Nabi Musa dengan 10 jawaban keakuan. Apa kata Allah? Wahai Musa, lempar itu tongkatmu. Dilempar oleh Musa, berubah tongkat menjadi ular. Maka Nabi Musa dikejar oleh ular yang berubah dari tongkatnya. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Ada yang tolok dikejar ular 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Apa kata Allah? Wahai Musa, la takhaf. Kamu jangan takut. Pegang tulang. Dipegang oleh Musa ikunya. Kata Allah, jangan ikunya pegang kapalo. Dipegang di Musa kepala. Ketika dipegang berubah ular menjadi tongkat. Allah tuh memang suka ngeprank hambanya. Sama dengan Yunus. Dia marah kepada Yunus, tapi dilempar Yunus. Kata Allah, ikan, nanti kau makan kekasihku itu, kau telan. Tapi ingat, jangan kau sobek-sobek dagingnya, dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Ini ngeprank Allah. Jadi Allah tuh suka berbuat sekehendaknya, Pak. Jadi makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, Bapak jangan terlalu baperan. Biasa saja. Berapa hebat pun orang-orang kafir untuk menjatuhkan, mensiasati Islam yang agar hancur. Demi Allah, percayalah, Islam ini akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Pasti. Jadi jangan baperan, Pak. Contoh, Bapak lihat perjanjian Hudaybiyah. Ini maaf, lihat perjanjian Hudaybiyah. Dari sudut pandang mana saja, Bapak memandangnya, pasti perjanjian ini tidak fair. Curang. Kenapa curang? Maaf, Nabi berangkat dari kota Madinah, ingin umroh bersama orang Islam. Ketika itu sampai di Hudaybiyah. Ada yang lah sampai ke Hudaybiyah, Pak. Hudaybiyah itu tempat ngambil mikot, 40 km dari Masjidil Haram. Jadi penduduk Mekah itu kan ngambil mikotnya 3. 1 Tan'im, yang kedua Ji'ranah, yang ketiga Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 40 km dari Masjidil Haram. Sampai di Hudaybiyah ada masjid, makanya kalau umroh besok singgah ke Hudaybiyah, sholat di masjid itu. Sholat di sana, maaf, sampai di sana terhalang perjalanan Nabi dan orang Islam. Dihalangi oleh penduduk Mekah, orang kafir. Orang kafir diwakili oleh Suhail.
Orang Madinah langsung diwakili oleh Rasulullah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjiannya? Perjanjian Hudaybiyah, Suhail dan Muhammad bin Abdullah ditulis. 1. Kalau ada orang Islam, orang Madinah, balik ke Mekah jadi kafir, tidak perlu dipulangkan karena mereka telah kembali ke habitatnya. Tapi kalau ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah, pulangkan ke Mekah karena mereka keluar dari habitatnya. Perjanjian ini tidak adil. Apa kata Umar? Wahai Rasul, apakah engkau ini masih nabi? Kenapa kau permalukan agama Islam di hadapan orang kafir? Engkau perintahkan saja kami berperang. Kalau kami menang, Allah tolong kita. Kalau kami kalah, kami syahid. Jangan kau permalukan agama ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ayo Umar, yang nabi itu aku, bukan Waang. Yang mangkik dan nabi kok Allah, bukan mereka. Santai saja Umar. Umar tak puas, tanya lagi dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kata Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, la tadkhul baina wa baina habibi. Wahai Umar, kamu jangan masuk wilayah kekasih dengan orang yang dikasihinya. Ini wilayah orang yang saling mencintai. Jadi jangan khawatir, Pak. Berapapun hebatnya orang kafir mensiasati ingin menghancurkan orang Islam, Islam akan tetap dijaga Allah sampai kiamat. Pasti. Coba lihat Uni Soviet. Berapa lama mengkooptasi orang-orang Islam. Uzbekistan 100 tahun. Apakah mampu? Sampai Uni Soviet bubar, berdirilah orang-orang negara-negara persemakmuran Islam. Uzbekistan, Tajikistan, Chechnya dan sebagainya. Bapak pergi ke Mekah hari ini, penuh di pelataran Ka'bah orang-orang Uzbekistan. Tidak bisa. Islam ini dijaga oleh Allah, Pak. Kita ini baperan. Kita ini seolah-olah Islam itu tangan kita. Mano lo, Pak. Kalau tidak gara-gara ambo di masjid gua, tidak kan idui agama ciri sebenarnya. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat. Jadi jangan baperan, Pak. Biasa saja. Maka saya minta pada kita bersama, mohon maaf. Dulu zaman Belanda, berapa banyak orang-orang Belanda yang menghalangi, mengintimidasi orang-orang Islam. Maka lahir ulama-ulama hebat. Zaman PKI, berapa banyak ulama-ulama yang dibantai. Lahir ulama-ulama besar. Hari ini, tidak ada yang menghalangi kita. Apakah lahir ulama sekelas ulama dahulu? Tidak. Maka saya katakan, jangan khawatir. Islam ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Jadi jangan terlalu baperan, Pak. Biasa-biasa saja. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.